Selamat malam, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah lama saya tidak melayani dan saya rasakan bahwa ini kesempatan di mana hari terakhir saya bisa melayani di dalam Pentakosta ini. Saya percaya bahwa setiap kita pasti merindukan sentuhan rohnya yang kudus yang akan menguatkan kita dan segala kondisi keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi jangan pernah patah semangat, karena ada Allah yang selalu beserta dengan kita. Allah yang berjanji bahwa Dia selalu menuntun hidup saudara dan saya. Mari kita masuk di dalam hadirat-Nya. Kita boleh merasakan bahwa sungguh hari ini kita boleh merasakan sentuhan tangan kasih Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik Yesus. Engkau setia Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu rindu mendapatkan sentuhan kuasa Roh-Mu yang kudus. Yang saat ini berada di dalam Zoom, berada di dalam Facebook ataupun yang lainnya. Kami percaya semua boleh menikmati kehadiran Tuhan. Bukan saatnya kami menonton, tapi saatnya kami menikmati sungguh setiap pujian. Setiap firman itu boleh menyentuh setiap kita. Terima kasih ya Tuhan, kehadiran-Mu yang kami butuhkan. Urapan-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Sentuhan tangan-Mu yang langsung yang ingin kami rasakan saat ini Tuhan. Bahwa sungguh kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus akan dicurahkan kepada setiap kami. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus menguasai rumah kami. Dimanapun kami berada saat ini Engkau ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan memuji nama Tuhan. Biarlah kita boleh tetap semangat menghadapi hari-hari kita. Karena ada Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang sedang percaya. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Katakan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa selalu baik, tapi Tuhan ada. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Amin Tuhan. Dia berjanji Terima kasih Yesus. berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
percaya. Saudara, mungkin saat ini apa yang saudara alami adalah sesuatu titik di mana saudara ada di saat titik yang terendah. Saudara, ada satu suasana yang sangat menyakitkan, suasana yang sungguh sangat membuat kita bersedih. Ingat saudara, jangan pernah putus asa, karena ada Allah yang memegang tangan kita dengan kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, yang peduli dengan hidup kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau kebaikan kami. Kami Yesus. Haleluya. Kami agungkan Engkau. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau penghibur kami Tuhan. Kau penjaga kami, segala pujian dan kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Yesus, amin Tuhan. Saat hati menyembah Engkau Yesus, jangan pernah menyerah. Amin Tuhan. Amin Yesus. Bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, pujian yang mengatakan bahwa mujizat masih akan tetap terjadi buat saudara dan saya yang senantiasa setia dan percaya kepada Dia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau belajar, Tuhan, aku mau belajar seperti Engkau. Sekalipun kami sadar, Tuhan, kami masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Kami masih jauh dari apa yang Tuhan lakukan. Tapi malam ini Tuhan, kami mau katakan, ajar kami Tuhan. Kami belajar seperti Engkau, Yesus. Engkau Allah yang setia, Allah yang penuh kasih di dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu. Amin Tuhan. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
biar mataku Tuhan, biar mataku seperti matamu, seperti matamu, panjangkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu, kerinduanku. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Tuhan, biar mataku Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, kasih-Mu, ku mau jadi ubah hati kami Tuhan. Itu yang jadi kerinduan setiap kami Tuhan. Yesus, kasih-Mu nyata Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, panjangkan kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, aku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu Tuhan. Ajarlah kami, ajar kami Tuhan. Seperti-Mu Yesus, Kau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang tulus, Engkau Allah yang kudus. Seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu, itu yang kami rindu. Engkau rawat kami Tuhan, Kau jamah kami Yesus. Kuasa Roh Kudus penuhilah kami. Haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Ishak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Di hari terakhir kami masih boleh bersekutu bersama. Kami ingin
lebih dalam lagi bersama dengan Engkau. Biar Roh Kudus-Mu membawa kami kepada pengalaman yang lebih dekat lagi, lebih mengalami kedalaman Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kami melanjutkan doa, pujian, penyembahan kami rindu mendengar firman-Mu. Lewat firman-Mu kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Dengar seru doa kami berdoa demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, selamat malam semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini di hari terakhir, kita mau sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan. Saya ambil tema tentang roh yang menghidupkan. Ya, kita sebagai Gereja Isa Al-Masih, kalau kita melihat sejarah pendiri kita, awalnya memberi nama Singling Kahui, Gereja Roh Kudus. Berarti gereja kita mengandalkan karya Roh Kudus di dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Itu sebabnya saya meyakini bahwa karya Roh Kudus terus akan dinyatakan di tengah-tengah gerejanya, termasuk dalam hidup saudara dan saya. Karena itu saya ingin bagikan satu bagian firman terambil di dalam Yehezkiel 37 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yehezkiel 37 ayat 7 sampai 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kepada Nabi Yehezkiel, seorang nabi yang melayani di Yehuda, tetapi banyak bernubuat tentang kerajaan Israel. Tuhan menunjukkan satu saat dia dibawa Tuhan kepada satu penglihatan, melihat begitu banyak tulang-tulang kering berhamparan di satu tempat. Lalu Tuhan berkata kepada Nabi Yehezkiel, menurut kamu kira-kira bisa nggak tulang-tulang ini hidup kembali? Lalu Yehezkiel bilang, ya Tuhan, Engkau yang mengetahuinya. Lalu Tuhan bicara sama Yehezkiel, bernubuatlah kepada tulang-tulang itu, supaya tulang-tulang itu menjadi hidup kembali. Yehezkiel mulai berkata, hai tulang-tulang hidup kembali. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai perkataannya. Karena itu disuruh Tuhan sendiri, tulang-tulang itu mulai bergerak satu sama lain, tersusunlah menjadi rangkaian. Dan dari tulang-tulang itu kemudian tumbuh urat-urat, daging, kulitnya semua tumbuh menjadi satu sosok pasukan manusia, tetapi belum hidup. Sampai kemudian Tuhan berbicara lagi, perintahkan kepada nafas hidup supaya menghidupkan kembali pasukan orang-orang yang terbunuh ini. Dan ketika Yehezkiel bernubuat, maka dikatakan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali, menjejakkan kaki suatu tentara yang sangat besar. Lalu di bagian akhir dari perikop ini dikatakan bahwa tulang-tulang kering itu adalah kehidupan Israel, bangsa Israel, umat Tuhan, yang mereka sudah putus pengharapan, tidak ada lagi gairah dalam hidupnya, tetapi Tuhan berbicara ketika Dia mengirim roh-Nya, roh kehidupan. Mereka akan mengalami sesuatu pemulihan. Kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Nah, saya mencoba mengaplikasikan dalam hidup kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Barangkali ada di antara kita seperti tulang-tulang kering ini. Pengharapan kita sudah putus asa, kita sudah tidak punya lagi suatu gairah untuk beribadah, untuk mencari Tuhan, rasa-rasanya sudah nggak ada semangat lagi. Tetapi hari ini, di hari terakhir Pentakosta, saya mau mengajak kita, mari minta supaya nafas hidup itu berhembus.
melawat kita, memberikan kehidupan kembali. Tadi di Yeskiel ayat yang ke-14 katakan, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tuhan bilang dia akan menghembuskan rohnya, membuat umatnya itu menjadi satu pasukan yang besar, yang akan melakukan maksud rencana Tuhan. Tuhan punya tujuan buat hidup saudara dan saya. Dia ingin kita menjadi alat kemuliaannya. Dan Bapak Ibu Saudara, tadi di pendahuluan saya bilang bahwa gereja kita adalah gereja yang awalnya bernama Singling Kauhui. Dan itu karena kebanyakan orang-orang Tionghoa, dan nama itu punya arti. Singling itu Roh Kudus. Kauhui itu perkumpulan atau gereja persekutuan. Jadi gereja Roh Kudus. Nah, pendiri gereja kita, almarhum pendeta Tan Hock Chuan, dia menyadari pentingnya karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Makanya sejak awal ketika dia mendirikan persekutuan di rumahnya di Semarang, di Jalan Bumbungan kalau nggak salah, dia menekankan bagaimana ketika Roh Kudus bekerja itu akan mendatangkan pertobatan. Ketika Roh Kudus bekerja, dia akan melindungi gereja di tengah pencobaan. Seperti kita hari-hari ini sedang menghadapi pandemi, ini masa-masa ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan dialami oleh semua manusia, termasuk gerejanya. Di saat seperti ini kita butuh kuasa Roh Kudus yang melindungi kita di tengah pencobaan yang melanda hidup kita. Lalu kuasa Roh Kudus itu akan memberi kuasa dalam pelayanan. Kuasa Roh Kudus itu memberi kehidupan rohani atas gerejanya. Sehingga gereja itu tidak sama dengan perkumpulan sosial. Tanpa Roh Kudus berkarya dalam gerejanya, gereja tidak lebih dari perkumpulan sosial. Orang-orang yang cuma sekedar berkumpul dan saling share segala sesuatu. Tetapi kan ada Roh Kudus yang membuat sesuatu yang berbeda. Karena ada roh yang dihidupkan di dalamnya. Dan Roh Kudus itu juga memberikan hikmat kepada para pemimpin gereja, kepada hamba-hamba Tuhan. Dan kalau di gereja kita, karena gereja presbiterial, di dalamnya pemimpin itu ada hamba Tuhan dan majelis. Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin di dalam mengambil keputusan yang benar sesuai firman Tuhan. Ini kita perlukan, Bapak Ibu Saudara. Makanya mari kita membuka hati, biarkan Roh Kudus bekerja, melawat gerejanya, menghidupkan semangat yang mulai pudar, yang mulai padam, sehingga gereja Tuhan khususnya di Giakopo Permai kembali berkobar-kobar. Roh Kudus itu yang memberikan keberanian untuk kita bersaksi, sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan yang disertai kuasa Allah. Gereja Pentakosta atau aliran Pentakosta itu dikenal sebagai gereja yang ketika mereka pergi, mereka meyakini penyertaan kuasa Allah, sehingga banyak terjadi church planting, penanaman gereja, perintisan gereja itu kebanyakan bermunculan awalnya itu kebanyakan dari gereja Pentakosta, karena mereka meyakini ketika Roh Kudus bekerja luar biasa, itu menyertai pelayanan mereka, memberikan kuasa sehingga gereja-gereja berdiri. Salah satu di dalam kisah dalam sejarah gereja Pentakosta yang menarik, awal mula berdirinya gereja Pentakosta yang mulai menyebar ke daerah-daerah lain itu ketika seorang penginjil Belanda yang namanya Cornelius Grosbeek di daerah Surabaya. Dia sedang dalam perjalanan suatu hari, dia melihat ada seorang ibu keturunan Belanda yang udah cukup tua sedang duduk-duduk di teras rumahnya. Lalu dia berkata kepada ibu ini, Ibu sedang sakit ya? Boleh saya ceritakan sesuatu? Dia mulai bersaksi tentang Tuhan. Lalu boleh saya berdoa, Ibu? Lalu dia doakan ibu ini. Begitu didoakan, ibu ini mengalami kesembuhan. Karena lewat doa hamba Tuhan ini, Cornelius Grosbeek ini, ibu ini mengalami mujizat kesembuhan. Kemudian ibu ini ingat, dia punya anak di daerah Cepu. Namanya Judge Van Gesel kalau nggak salah. Dia bilang, saya punya anak di Cepu, tolong injili dia supaya anaknya ini juga bisa kenal Tuhan. Dia bisa membuka persekutuan di rumahnya. Singkat cerita, penginjil ini, Cornelius Grosbeek dengan ibu ini pergi ke daerah Cepu. Di Cepu anaknya kaget. Loh, mama bukannya
lagi sakit, nggak bisa jalan, kok bisa sampai dari Surabaya ke Cepu sini? Ya, terus mamanya cerita, ini saya habis didoakan sama orang ini, hamba Tuhan ini. Lalu singkat cerita mamanya bilang sama anaknya, ayo kumpulin teman-teman kamu, ajak kita bikin ibadah syukuran. Ibadah syukuran itu sekitar dihadirin sekitar 10 atau 13 orang. Dan hari itu, ketika firman diberitakan, mereka dibakar dengan api cinta mula-mula. Sehingga itu bukan cuma semalam, sampai beberapa malam mereka terima pengajaran dari hamba Tuhan ini. Bahkan kemudian dari antara mereka ada 10 atau 13 orang itu kemudian menyerahkan diri dibaptis. Dan hampir di antara mereka semua itu kemudian jadi penginjil, menjadi hamba-hamba Tuhan, para pionir Pentakosta. Kalau orang GBTI kenal ada namanya SIP Lumoindong, itu salah satu ada di situ. Ada Om Van Hessel, itu yang jadi tuan rumahnya itu. Dia juga salah satu hamba Tuhan, kalau nggak salah gereja Bethel Tabernacle, salah satu tokohnya. Dan itu para pionir Pentakosta semua. Kenapa? Karena ada kuasa Allah yang menyertai di dalam pemberitaan Injil. Dan ini yang kita perlukan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lemah tawar hati, kuasa Roh Kudus akan membangkitkan kembali semangat kita, menghidupkan kembali roh kita, sehingga kita bisa punya antusias terhadap Tuhan dan mengalami bagaimana Tuhan dengan rohnya akan mendatangkan pertobatan atas jiwa-jiwa, akan melindungi gerejanya di tengah pencobaan, memberi kuasa di dalam pelayanan kita yang melayani, memberikan kehidupan rohani atas gereja, dan memberi hikmat kepada para pemimpin. Biar ini menjadi doa kita bersama. Kita minta agar Roh Allah itu berhembus melawat kita semua. Tuhan kirimkan apinya, hujan kuasa Roh Kudusnya di tengah-tengah gerejanya. Saya nggak akan perpanjang renungan firman, tapi biar ini mengobarkan kembali Spirit of Pentecost, semangat Pentakosta dalam diri saudara dan saya. Karena ini adalah peringatan Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan di tengah murid-murid dan membangkitkan gairah murid-murid untuk pergi melaksanakan misi amanat agung yang disampaikan oleh Yesus. Dan tujuan akhir dari Tuhan mengirim penolong yang lain, supaya mandat Kristus ini, amanat agung, bisa terwujud lewat saudara dan saya. Ketika kita dipenuhi dengan kuasa Allah, ada gairah untuk memberitakan Injil, disertai kuasa Allah. Mari sama-sama sebelum saya serahkan kepada WL, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan satu lagu. Dan setelah itu kita ambil waktu sejenak, kita mau memuji menyembah Tuhan sebelum kita serahkan kepada WL untuk masuk dalam doa syafaat. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu di tengah-tengah kita semua saat malam ini. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan anginmu. Kirimkan apimu Tuhan. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan anginmu. Segala bangsa, segala suku, segala bangsa, segala suku, dan setiap jiwa yang telah kau tebus, dan setiap jiwa yang telah kau tebus. Nyatakan firman-Mu, nyatakan firman-Mu. Roh Kudus membimbingku, kami nantikan Engkau dan pergi dalam nama-Mu Tuhan. Kirimkan api-Mu.
berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan, dan angin. Segala bangsa, segala suku, segala bangsa, segala suku, dan segenap jiwa, yang telah kau tebus. Nyatakan firman-Mu Tuhan, nyatakan firman-Mu. Roh Kudus membimbingku, kami nantikan Engkau dan pergi dalam nama-Mu Tuhan. Kirimkanlah api-Mu. Amin, amin Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hujan dan minyak kudus-Mu berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan, dan angin. Kirim api, minyak, hujan. Kirim api, minyak, hujan, dan angin. Sekali lagi, kirim api, minyak, hujan, dan angin, Tuhan. Minyak, hujan, dan angin. Haleluya, ya Bapa dari Tuhan. Biar Roh-Mu berhembuslah, Kau kirimkan api-Mu Tuhan. Api Roh Kudus-Mu yang membakar setiap kami, membangkitkan kembali gairah kami di dalam Engkau. Ya amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Kobarkan kembali semangat Pentakosta mula-mula kepada setiap kami. Biar kami Tuhan sungguh-sungguh membuka diri untuk Roh Kudus bekerja, membawa, mendatangkan pertobatan di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah umat Tuhan. Haleluya. Dan biarlah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu itu Tuhan akan menghidupkan gereja-Mu, memberi kuasa di dalam pelayanan kami. Ya Allah, menghidupkan gereja-Mu, membedakan gereja-Mu dari sekedar kelompok-kelompok sosial yang lain Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu mengaruniakan hikmat-Mu atas kami. Yes, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Kuasa Roh-Mu tercurah melanda gereja-Mu, melanda setiap umat-Mu yang hadir malam ini Tuhan. Baik lewat Zoom, lewat Facebook. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan lawatan-Mu dalam masyarakat. Amin, 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 amin. Yesus, Yesus. Yesus Tuhan, amin, 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 haleluya, 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 amin, 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 amin. Roh-Mu tercurah, Roh-Mu dinyatakan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, haleluya, 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 Yesus, Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau akan terus melawat kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kami membuka hati kami sepenuhnya. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada WL Ibu Leni. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa di dalam hari terakhir ini, dan saya minta hati kita tetap bisa bersatu, hati kita tetap bisa fokus untuk kita sama-sama berdoa, karena kita tahu ketika kita satu hati, di dalam kesungguhan hati kita berdoa, ada kuasa di dalam doa. Dan saya minta nanti untuk pokok doa ini akan disampaikan oleh Bapak Tommy, yaitu dengan pokok doa supaya Roh Kudus menghidupkan kembali semangat tiap orang percaya yang mulai padam, supaya kembali berkobar-kobar di dalam Tuhan dan memiliki semangat baru di dalam imannya. Doakan juga buat gereja tempat kita bernaung, supaya mengalami satu kebangunan rohani, sehingga dengan masa seperti ini ada kebangunan rohani terjadi, dan Tuhan akan tambahkan jumlah jemaat
sehingga gereja kita penuh dengan orang-orang yang rindu untuk datang beribadah, baik itu di remaja, anak sekolah minggu maupun di umum. Biar semuanya oleh Tuhan tambahkan buat kita semua jiwa-jiwa baru. Nanti sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian, Roh Allah yang hidup penuhkanku. Nanti Bapak Tommy akan berdoa. Oh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, jurang urapanmu atasku, memulihkan kuasa-Mu, Roh Kudus, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhi Tuhan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang hidup. Terima kasih ya Roh Allah, Roh Kudus yang hidup, yang selalu menyertai kami Tuhan, sampai hari ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Allah, Roh Kudus yang begitu baik Tuhan, yang senantiasa menolong memimpin kami. Ampuni kami ya Roh Allah, yang senantiasa seringkali kami mendukakan Kau Tuhan, dengan sikap hidup kami, dengan pikiran kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang senantiasa seringkali tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pimpin Roh Kudus, pimpin ya Roh Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan Kau bersama kami. Saat ini Tuhan, kami bersehati berdoa Tuhan, untuk mendoakan Tuhan kami yang lemah, anak-anak Tuhan yang saat ini yang sedang lemah Tuhan. Kami membutuhkan Kau Tuhan, ya Roh Allah yang hidup Tuhan. Bakar kami Tuhan, bakar para pelayan Tuhan, bakar para hamba-hamba Tuhan, bakar semua jemaat Tuhan di Kau permai Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Agar kami boleh bersama-sama Tuhan, bangkit kembali Tuhan, mengobarkan semangat ini Tuhan, untuk melayani di ladang-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada lawatan yang baru Tuhan dalam gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami ditempatkan di Gia Kau permai Tuhan bukan suatu kebetulan Tuhan. Itu adalah suatu rencana yang Tuhan pimpin Tuhan.
Pimpin kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Satukan kami Tuhan. Satukan kami ya Roh Kudus. Balut Tuhan hati yang luka Tuhan. Agar kami boleh bersama-sama Tuhan di ladang ini Tuhan. Melayani Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersehati Tuhan. Bersama-sama Tuhan. Berdoa Tuhan. Mau menghancurkan roh-roh. Roh-roh dengki. Roh-roh amarah. Roh egois Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami ikat, kami tengking di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau Tuhan ada pemulihan di gereja kami Tuhan. Ada Roh Kudus yang menyatukan kami Tuhan. Kami tidak mau ada satu orang pun yang menghalangi Tuhan. Pekerjaan Roh Allah Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami Roh Kudus. Semua itu kemuliaan Kau ya Yesus. Kiara Masih. Ampuni kami Tuhan. Dengan segala keegoisan kami masing-masing Tuhan. Kami mau Tuhan. Di momen ini Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami tidak mau menyombongkan diri kami Tuhan. Karena tidak ada yang bisa sombongan dari kami Tuhan. Satukan kami Tuhan. Berdoa untuk Pak Yusak Tuhan sebagai leader kami Tuhan. Sebagai gembala kami Tuhan. Berikan hikmat Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau, kami rindu Tuhan. Kami memiliki gereja yang baik secara gedung Tuhan. Kami tidak mau hanya gedung kosong saja Tuhan. Kami mau gereja kami menjadi berkat Tuhan. Pakai kami Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, para jemaat Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Semua bukan untuk kemuliaan kami, bukan kekuatan kami Tuhan. Tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada Roh Kudus. Yang kami percaya Roh Allah yang hidup. Bakar hati kami semua Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus. Sungguh-sungguh menyertai kami Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Kami mau Tuhan bekerja di ladang-Mu Tuhan. Tanpa terkecuali Tuhan yang tidak ada berpangku tangan Tuhan. Oh Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kami yang hidup. Sertai kami ya Bapa. Sertai kami ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nanti setelah ini pokok-pokok doa selanjutnya akan diambil oleh Pak Yusak. Saya persilakan Pak Yusak. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendukung doa. Ada beberapa pokok doa yang masuk ke sekretariat. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Tapi sebelum berdoa, saya ingin kita terlebih dahulu naikkan satu pujian. Urapilah kami dengan minyak baru, seperti barusan doa dari Pak Tommy. Mari kita minta agar pengurapan baru turun atas kita semua, atas gerejanya di Giakopo Permai. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Sekali lagi, urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan
hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, kami rindu kuasa-Mu Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi umat-Mu yang mati secara rohani Tuhan. Jangan sampai kami menjadi seperti tulang-tulang kering, kehilangan pengharapan kami di dalam Engkau. Oh, ya Rabbana, Yesus Tuhan, Tuhan, amin, amin. Mari bangkitkan kembali setiap kami umat-Mu. Ya Rabbana, ya Rabbana, amin, 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 amin. Mari Tuhan, kembalikan kemuliaan-Mu kepada gereja-Mu. Biar Engkau sendiri yang ditinggikan dan diagungkan. Biar nama-Mu yang terus disanjung, ditinggikan oleh setiap pribadi umat-Mu. Dan kami mau tunduk kepada Engkau Tuhan, bukan kepada manusia, tetapi kepada kehendak, maksud rencana-Mu yang sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rama, ya Rama, amin, amin, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 ya Rama. Amin, 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 Yesus, Yesus, ya amin, 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 Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan tercurah dengan limpahnya atas gereja-Mu. Dan Engkau akan memberikan keberanian, memberikan kuasa-Mu, memberikan hikmat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Perlindungan ilahi atas gereja-Mu di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah pencobaan yang terjadi. Sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi tawar hati. Tetapi Engkau akan membangkitkan, menghidupkan kami kembali menjadi pasukan bala tentara Allah yang perkasa, yang akan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Menghadirkan kerajaan Allah. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan dan diagungkan. Iralama, ya Rama. Yes, Jesus, Jesus. Amin, amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus-Mu berhembus di tengah gereja-Mu, ketika Engkau menyatakan lawatan-Mu Tuhan, Engkau akan menyatakan pertolongan dan keajaiban-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Karena itu saat ini kami menyatukan hati kami untuk beberapa pokok doa yang sudah masuk Tuhan. Kami berdoa untuk salah satu saudara jemaat yang ada di Jakarta yang saat ini sedang sakit. Dan Tuhan, Engkau tahu kondisi orang ini Tuhan, biar Engkau menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu Tuhan. Walaupun dia hidup sendiri, tetapi Tuhan akan menolong anak-Mu ini Tuhan. Sehingga dia mengalami mujizat kesembuhan ilahi. Karena Tuhan masih ada sampai hari ini. Engkau menyatakan kuasa, kasih karunia-Mu di dalam kehidupan umat-Mu. Kami mendukung doa juga untuk salah satu anak jemaat yang berdoa Tuhan, biar sesuai dengan harapan orang tuanya, supaya anak-Mu ini, Tuhan, anak muda ini, boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
hidupnya diubahkan menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Engkau dalam hidupnya. Biar kemurahan-Mu, anugerah-Mu, Engkau yang akan menyentuh hati dan kehidupannya. Kami mendukung juga untuk beberapa saudara kami yang sedang bergumul untuk pekerjaan Tuhan. Mereka saat ini sedang bergumul untuk bisa mendapat pekerjaan, untuk hidup mereka, untuk masa depan mereka. Kiranya Tuhan membukakan jalan-Mu, supaya di tengah situasi yang saat ini sedang kami hadapi, kami boleh melihat bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa, heran dan ajaib, melampaui akal pikiran manusia. Bahkan di tengah kesulitan sekalipun, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi orang-orang yang berharap akan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Mari Tuhan, terjadilah lawatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah umat-Mu. Bahkan kami percaya mereka yang saat ini sedang bergumul untuk bisnisnya, di tengah masa-masa sulit Tuhan sanggup membalikkan keadaan umat-Mu, sehingga mereka yang mengalami kesulitan di dalam bisnisnya akan melihat di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan akan beri order yang banyak untuk mereka, bahkan mereka akan melihat berkat Tuhan yang melimpah dinyatakan dalam hidup mereka. Dan Engkau yang memampukan mereka untuk boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup memelihara kami di tengah masa sukar sekalipun, karena ada Roh Kudus yang akan mengcover kami, melindungi kami, membentengi kami di tengah masa sukar. Demikian juga untuk perkembangan gereja-Mu di masa-masa mendatang. Ketika kami dipersiapkan menghadapi new normal Tuhan, biar Engkau juga mempersiapkan kami semua hamba-hamba-Mu, para majelis, para penatua, para aktivis gereja, untuk kami bisa mengantisipasi langkah-langkah ke depan. Apa yang harus kami kerjakan untuk menghadapi situasi yang baru yang ada di depan kami. Sehingga kami bukan dikalahkan oleh situasi, tetapi dengan hikmat Tuhan kami mampu melewati semua ini. Bahkan kami keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mendengar seru doa kami. Dan doa-doa lain yang belum sempat dikirim, tetapi kami percaya Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu atas umat-Mu Tuhan. Sehingga umat-Mu mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, Engkau yang mendengar setiap seru doa kami. Kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nanti untuk pokok doa terakhir, minta tolong Pak Yohan berdoa, mengucap, Bapak Penatua Yohan Suhendra berdoa, mengucap syukur untuk rangkaian rally doa Pentakosta yang sudah berjalan, biar ini membekali kita untuk kita terus bergerak di dalam kegerakan Allah, sekaligus mendoakan setiap kita dan doa berkat untuk mengakhiri doa Pentakosta malam ini. Persilakan Bapak Penatua Yohan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan doa selama 10 hari yang kami ikuti. Kami percaya di dalam memperingati pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, ada kekuatan baru di dalam diri kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam situasi saat ini. Setiap keluarga, setiap orang mengalami pembatasan, mengalami kesulitan sendiri-sendiri. Tetapi kami percaya bahwa Allah Roh Kudus menuntun, membimbing kami, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan akal budi, bahkan mengajar kami melalui pengetahuan dan kepandaian, sehingga kami keluar sebagai pemenang. Terlebih daripada itu Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus sungguh-sungguh boleh menuntun jiwa kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami Tuhan, supaya dituntun dibimbing Engkau, sehingga kami memiliki keputusan yang benar dan tindakan yang tepat di dalam setiap situasi dan keadaan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, lindungi setiap jemaat-Mu, lindungi perasaan mereka, dipenuhi dengan kasih Kristus dan damai sejahtera daripada Bapa di surga, supaya mereka menjadi teduh, menjadi tentram, ada damai sejahtera, dan segala ketakutan, kekhawatiran di dalam situasi saat ini, kami ikat, kami
tolak keluar daripada diri kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Biarlah gairah daripada persekutuan doa ini, gairah daripada persekutuan dengan Allah Roh Kudus pribadi lepas pribadi terus boleh berkobar di dalam hari lepas hari ke depan, sehingga kami sungguh-sungguh memperoleh kekuatan, memperoleh pembaharuan, memperoleh kemenangan bersama dengan Engkau. Karena kami percaya ada rencana Tuhan untuk pribadi lepas pribadi kami, rencana yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh pelayan-Mu selama persekutuan 21 hari ini berjalan. Berkati mereka Tuhan. Berikan kepada mereka talenta yang lebih lagi. Dan berikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan yang baru. Pakai mereka lebih daripada saat ini. Supaya meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami mohon berkat-Mu yang sempurna. Dicurahkan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Di keluarga kami masing-masing. Di jemaat di Kopo Permai ini. Tercurah berkat-Mu yang sempurna. Damai sejahtera daripada Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Yang menyertai, menolong dan menghibur kita. Mulai saat ini. Sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa ini kepada Bapa di surga. Hanya di dalam satu nama. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang ajaib. Mari yang percaya katakan, amin.